semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kak Kevin dan juga ada kedua pengiring kita. Ada Mas Kelvin. Halo. Dan juga ada Pak Stella. Halo. Nah, adik-adik, tentunya kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, semoga dalam keadaan adik-adik hari ini matahari selalu menyinari kita seperti berkat Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, untuk pembukaan sekolah minggu kali ini kita akan mengangkat satu lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Musik. Nah, adik-adik, untuk memulai sekolah minggu ini kita mau berdoa dulu ya. Silahkan adik-adik lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu sebentar lagi akan mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau bukakan hati mereka untuk mendengarkan setiap firman-Mu, memujikan pujian-pujian untuk-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu pujian Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Musik. Hai adik-adik sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto. Selamat pagi. Oh iya, sudah pada siap belum ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Apa? Udah pada siap? Oke, kalau adik-adik udah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk saat ini kita mengambil saat duduk yang baik dan benar. Kita duduk yang baik dan benar dulu. Sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk sekarang kita lipat kedua tangan kita dan kita masuk
di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena atas berkat penyertaan Tuhan hingga kami saat hari ini, adik-adik sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto, kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk dapat bersama-sama, bersekutu, bersekolah minggu bersama secara online. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk dapat memahami sabda Tuhan, untuk dapat melakukan sabda itu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah atas kami saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Ayo, ada yang tahu nggak Kisah Para Rasul itu letaknya setelah Injil apa? Ada yang tahu? Kisah Para Rasul itu kira-kira letaknya setelah Injil apa ya? Hah? Apa? Nggak dengar? Ya, Injil apa? Betul. Setelah Injil Yohanes. Nah, pada sekolah minggu kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepada aku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah.
katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Nah adik-adik, kita kan tadi sudah membaca ya, menyimak videonya bersama-sama. Saat ini, melalui bacaan tadi, kita akan bersama-sama belajar tentang tema berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang itu, Mbak Tika akan memutarkan satu video nih untuk adik-adik. Kakak, hati-hati kak, nanti kena gambarku. Makanya kamu geser sana dikit biar nggak kena. Aduh kebelet pipis. Aduh. Badi kenapa nak? Kok nangis? Ini tante, gambar Badi ketumpahan cat. Tadi kakak habis lari-lari kamar mandi, terus catnya tumpah. Badi kok nangis? Kenapa mah? Ini kak, gambar Badi ketumpahan cat. Katanya habis disenggol kakak waktu lari ke kamar mandi tadi. Bener kak? Oh, gambar Badi jadi basah kena cat. Kakak nggak tahu mah. Tadi kan kakak kebelet pipis, makanya kakak langsung lari. Kakak nggak sengaja mah. Iya kakak, tapi lain kali lebih hati-hati lagi ya. Ayo sini minta maaf dulu sama Badi. Kasian loh gambarnya ketumpahan. Nggak mau mah, kakak kan nggak salah mah. Salah Badi sih ngegambarnya deket-deket sama kakak. Kakak, sini ikut mama dulu yuk. Kakak, mama sedih banget lihat kakak kayak gini. Mama paham kok kakak nggak sengaja. Tapi kakak kan kurang hati-hati, jadinya nyenggol catnya Badi. Kakak harus tetap minta maaf sama Badi. Tapi mah, Badi sedih banget tau kak gambarnya ketumpahan cat. Coba deh bayangin kalau itu gambarnya kakak. Udah gambar lama-lama, susah-susah. Malah ketumpahan. iya sih mah, kakak juga bakal sedih. Dengan kakak minta maaf berarti kakak udah jadi anak yang hebat. Anak yang hebat itu harus mengakui kesalahan dan minta maaf. Kakak anak yang hebat kan? Iya mah, kakak mau jadi anak yang hebat. Tapi gambar Badi gimana mah? Gambarnya emang gak bisa balik kayak awal sih kak. Tapi dengan kakak minta maaf, rasa sedih Badi pasti bakal berkurang. Gak sesedih tadi. Yuk minta maaf sama Badi yuk kak. Badi, maafin kakak ya. Gara-gara kakak kurang hati-hati, lukisan Badi jadi ketumpahan. Lain kali kakak bakal lebih hati-hati deh. Oke deh kak, tapi tumpahannya... Sini Badi, kakak bantu beresin. Kakak! Ya. Nah, gimana? Adik-adik tadi udah pada nyimak belum cerita tentang Budi dan kakak? Pasti udah kan ya, udah nyimak ya. Kira-kira kenapa sih Budi tadi kok bisa nangis adik-adik? Kenapa? Iya betul, Budi menangis karena gambarnya ketumpahan cat air oleh kakak. Lalu kira-kira dari gambar tadi, adik-adik sering jadi yang mana nih?
Sering jadi Budi atau sering jadi kakak? Kita kan tadi bersama-sama menyimak ya videonya, ceritanya. Waktu kakak kebelet pipis ke kamar mandi, tanpa sengaja ternyata kakak menumpahkan cat air ke gambar Budi. Nah, lalu ketika kakak kembali untuk melanjutkan gambarnya, kok kakak mendengar ada suara tangis ya? Apaan tuh? Siapa tuh yang nangis? Nah, kakak kemudian segera bergegas berlari. Ternyata yang nangis Budi, adik-adik. Kenapa kok Budi nangis? Ternyata Budi merasa sedih karena gambarnya ketumpahan cat air oleh kakak. Lalu apa coba-coba yang kakak lakukan? Kakak tidak mau minta maaf. Enggak, Ma. Aku enggak maulah minta maaf. Kan aku enggak salah. Orang aku enggak sengaja kok numpahin cat air tadi. Nah, mendengar itu, si Budi justru tambah sedih. Lalu ketika kakak diberitahu oleh mama bahwa kakak harus berani minta maaf, kakak harus berani bertanggung jawab, meskipun tadi kakak memang tidak sengaja untuk menumpahkan cat air itu. Lalu kira-kira apa yang kakak lakukan? Kakak meminta maaf, adik-adik. Kakak meminta maaf kepada Budi karena meskipun tidak sengaja, cat air yang tumpah itu ternyata membuat Budi merasa bersedih. Nah, begitu pula dalam bacaan kita saat ini. Bacaan kita tentang Petrus. Nah, ketika Petrus saat itu berteman atau bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak seiman. Nah, orang Yahudi kemudian marah nih kepada Petrus. Loh, Petrus, kenapa kok kamu harus bergaul bersama dengan mereka? Orang-orang yang tidak termasuk golongan kita. Lalu Petrus berani bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Petrus kemudian menjelaskan, kenapa toh kok aku sampai berani bergaul dengan mereka, orang-orang yang tidak seiman. Nah, Petrus kemudian menjelaskan bahwa semua itu dilakukan oleh Petrus karena perintah dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang itu diterima. Karena Tuhan adalah kasih, dan kasih Tuhan itu tidak membedakan antara golongan orang satu dengan orang yang lain, orang Yahudi maupun bukan, orang yang bersunat maupun bukan. Makanya Petrus kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dengan bergaul bersama-sama dengan mereka, berteman bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang belum bersunat. Nah, karena penjelasan dari Petrus inilah kemudian orang-orang Yahudi yang tadinya marah kepada Petrus, merasa bahwa kenapa Petrus, kok kamu harus bergaul bersama dengan mereka? Mereka kan bukan golongan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian setiap mereka yang marah tadi, mereka kemudian tahu, oh iya ya, ternyata kasih Tuhan itu diberikan kepada setiap orang. Kasih Tuhan itu tidak membeda-bedakan bahwa kami adalah golongan orang yang bersunat, mereka golongan orang yang tidak bersunat, mereka bukan orang Yahudi dan kami orang Yahudi. Tetapi kasih Tuhan itu mau merangkul semuanya. Kasih Tuhan itu diberikan kepada setiap orang, tidak hanya orang Yahudi. Nah, dari sikap Petrus yang berani berbuat, berani bertanggung jawab ini, setiap kita juga diajak demikian, adik-adik. Misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah berjanji nih sama bapak, ibu, mama, papa, "Ma, aku mau jadi anak yang rajin." Nah, kalau kita sudah berani berbuat, kita sudah berani berbicara dan berjanji seperti itu, berani kita juga harus berani apa? Iya, betul. Kita juga harus berani bertanggung jawab. Contoh tanggung jawabnya seperti apa? Ya, kita harus rajin belajar. Kita harus mengerjakan PR. Kita harus melakukan review tiap kali kita melakukan atau mendapatkan pelajaran di sekolah. Supaya apa? Supaya pelajaran itu dapat kita ingat. Supaya pelajaran itu dapat kita pahami. Jadi kalau misalkan ada ulangan, kita bisa mengerjakannya dan nilai-nilai kita akan menjadi baik. Misalkan lagi, kita udah janji nih ke mama papa, "Ma, Pak, aku mau jadi anak yang mandiri," gitu.
kalau kita sudah berani berkata seperti itu, berarti kita harus berani juga apa? Bertanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya misalkan bangun pagi sendiri tanpa harus dibangunin mama papa. Ayo cepet bangun, udah siang waktunya mandi, nanti telat sekolah. Nah, kalau kita sudah berani berjanji, maka kita juga harus berani menepati. Kita juga harus berani bertanggung jawab dengan bangun pagi misalkan saja. Dengan menyiapkan buku-buku yang akan kita bawa ke sekolah. Misalkan dengan juga kita membantu mama papa membersihkan rumah, melakukan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Lalu ada lagi, aku juga berjanji kalau setiap minggu nanti aku akan selalu ikut sekolah minggu. Nah, kalau kita sudah berani berjanji seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus bertanggung jawab. Setiap minggu kita juga harus mengikuti sekolah minggu. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu atau bahkan dengan teman-teman kita secara online. Jadi apapun yang kita berbuat, misalkan kita juga pernah berbuat kesalahan tanpa sengaja seperti yang dilakukan kakak kepada Budi. Kita juga harus berani bertanggung jawab loh. Kita juga harus berani meminta maaf. Ya, maaf ya, aku tadi gak sengaja kok. Atau misalkan, maaf ya, aku tadi gak sengaja juga. Karena aku jadi marah sama mama, mentak adik, mentak papa, dan lain sebagainya. Jadi, kita diajak untuk berani berbuat, tetapi juga berani bertanggung jawab. Ini adalah hal yang harus kita lakukan dan kita pelajari, kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini melalui kisah Petrus yang berani berbuat, lalu ia juga berani mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Nah, kiranya dari sini kita saat ini semuanya belajar. Mbak Tika belajar, guru-guru sekolah minggu belajar, adik-adik belajar, bahkan nanti ke adik-adik bisa mengingatkan ke orang tua nih, lo mama papa kalau bisa berbuat seperti itu harus berani bertanggung jawab. Nah, kita juga harus bisa mengingatkan mereka, teman-teman kita, guru sekolah minggu, bahkan adik-adik juga bisa mengingatkan Mbak Tika untuk selalu dapat bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi firman-Nya sudah didengarkan kan? Nah, kali ini kita akan membawa persembahan untuk Tuhan. Persembahannya silahkan dikumpulkan ke ayah atau ibu, kemudian nanti bisa diberikan pada gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Musik! Silahkan adik-adik menutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman yang pada pagi hari ini boleh menyapa, boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus berani berbuat dan kami juga harus berani bertanggung jawab dalam hal apapun yang kami lakukan bersama-sama. Dan saat ini ya Tuhan, di tengah sekolah minggu online kami secara bersama-sama, kami berdoa, kami menyatukan hati, kami memohonkan berkat Tuhan bagi kehidupan setiap kami, anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto, setiap kami yang saat ini Tuhan izinkan untuk dapat melanjutkan pendidikan kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan,
Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, anak-anak Sekolah Minggu GKJ Tanjung Tirto, di dalam menjalankan tugas kami sebagai seorang pelajar. Tuhan memampukan kami untuk jadi anak-anak Tuhan yang rajin, anak-anak Tuhan yang tekun, anak-anak Tuhan yang mau untuk terus senantiasa belajar, sehingga biarlah melalui apapun yang kami pelajari, semua itu dapat membuat kami menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik, menyelesaikan sekolah kami dengan baik, dengan nilai yang baik juga. Tak lupa ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan kedua orang tua kami, seluruh keluarga kami, pekerjaan mereka kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati pula setiap mereka, orang tua kami, kakak, adik, kakek, nenek, saudara-saudara, teman-teman kami dengan berkat kesehatan, sehingga biarlah melaluinya kami tetap dapat bersama, tetap dapat berbagi cerita, kami tetap dapat melakukan setiap aktivitas kami seperti sedia kala. Dan tak lupa ya Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk sekolah minggu kami di GKJ Tanjung Tirto. Kiranya ya Tuhan, Tuhan memberkati kakak-kakak pendamping, pembawa firman, pengurus sekolah minggu. Tuhan berkati semuanya yang telah menyediakan dan menyiapkan acara sekolah minggu bagi kami secara online setiap minggunya. Tuhan berkati setiap mereka, dan kami harap seiring dengan berjalannya waktu, kami juga boleh untuk dapat bertatap muka kembali bersekolah minggu bersama di gedung gereja Tuhan. Dan tak lupa ya Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan gereja kami GKJ Tanjung Tirto, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan memampukan gereja kami untuk tetap dapat terus berkarya. Begitu juga kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati juga bangsa kami, sehingga biarlah di dalam kehidupan kami bersama, kami dapat hidup dengan damai, kami dapat hidup dengan sejahtera, kami dapat hidup dengan perasaan aman dan nyaman. Dan mungkin saat ini kami juga teringat akan adik-adik atau teman-teman kami yang mereka saat ini sedang sakit. Kiranya ya Tuhan, Tuhan senantiasa melawat setiap mereka, memberikan mereka berkat kesembuhan, sehingga biarlah teman-teman kami nantinya dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa-doa syafaat kami. Kami naikkan doa syafaat kami melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Silahkan tangan kanan adik-adik ditaruh di dada sebelah kiri adik-adik. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa syafaat, dan saat ini sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu online kita bersama-sama, yuk sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Yuk kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik semua saat ini dan selamanya. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini ya. Sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi tentang kasih. Musik.
sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Dadah!